Bagian 5. Tak dapat aku menahan kecucukanku untuk mengetahui siapa sebenarnya Nyai Ontosoroh yang hebat ini. Beberapa bulan kemudian baru ku ketahui dari cerita lisan analis tentang ibunya. Setelah ku susun kembali cerita itu jadi begini. Kau tentu masih ingat pada kunjunganmu yang pertama, Mas. Siapa pula bisa melupakan? Aku pun tidak, seumur hidup pun tidak. Kau gemetar mencium aku di depan Mama, aku pun gemetar. Kalau tiada diseret oleh Mama, aku masih terpukau pada anak tangga. Kemudian Bendi merenggut kau daripadaku. Ciuman terasa panas pada pipiku. Aku lari ke kamar dan kuperiksa mukaku pada kaca cermin. Tiada sesuatu yang berubah. Makan kita malam itu tak bersambal, hanya sedikit lada. Mengapa begini panas? Ku gosok dan ku hapus, masih juga panas. Kemanapun mataku layangkan selalu juga tertumbuk pada matamu. Sudah gilakah aku? Mengapa kau juga yang selalu nampak, Mas? Dan mengapa aku senang di dekatmu dan merasa sunyi dan menderita jauh daripadamu? Mengapa tiba-tiba merasa kehilangan sesuatu setelah kepergianmu? Aku berganti pakaian tidur dan memadamkan lilin, masuk ke ranjang. Kegelapan justru semakin memperjelas wajahmu. Aku ingin menggandengmu seperti sesiang tadi, tapi tanganmu tak ada. Ku miringkan badan ke kiri dan kanan, tak juga mau tidur berjam-jam. Dalam dadaku terasa ada sepasang tangan yang jari-jarinya menggelitik memaksa aku berbuat sesuatu. Berbuat apa? Aku sendiri tak tahu. Ku lemparkan selimut dan guling, ku tinggalkan kamar. Tanpa sadarku, panas pada pipi itu tiada terasa lagi. Aku menyerbu ke kamar Mama tanpa mengetuk pintu. Seperti biasa ia belum tidur. Ia sedang duduk pada meja membaca buku. Ia berpaling padaku sambil menutup buku dan sekilas terbaca olehku berjudul Nyai Dasima. Buku apa, Ma? Ia masukkan benda itu ke dalam laci. Mengapa belum juga tidur? Malam ini ingin tidur sama Mama. Perawan sebesar ini masih mau tidur sama biang. Ma, izinkanlah. Sana naik dulu. Aku naik dulu ke ranjang. Mama turun untuk memeriksa pintu dan jendela, kemudian naik lagi, mengunci pintu kamar, menurunkan kelambu, memadamkan lilin. Gelap gelita di dalam kamar. Di dekatnya aku merasa agak tenang dengan harap cemas menunggu kata-katanya tentang kau, Mas. Ya, Anelis. Ya, Anelis, ia memulai. Mengapa takut tidur sendirian, kau yang sudah sebesar ini? Mama, pernah Mama berbahagia? Biarpun pendek dan sedikit, setiap orang pernaan. Berbahagia juga Mama sekarang. Yang sekarang ini aku tak tahu. Yang ada hanya kekhawatiran, hanya ada satu keinginan. Tak ada sangkut paut dengan kebahagiaan yang kau tanyakan. Apa peduli diri ini berbahagia atau tidak? Kau yang kukhawatirkan. Aku ingin lihat kau berbahagia. Aku menjadi begitu terharu mendengarkan itu. Aku peluk Mama dan aku cium dalam kegelapan itu. Ia selalu begitu baik padaku. Rasa-rasanya tak akan ada orang lebih baik. Kau sayang pada Mama, An? Pertanyaan untuk pertama kali itu diucapkan membuat aku berkaca-kaca, Mas. Nampaknya saja ia selalu keras. Ya, Mama ingin melihat kau berbahagia untuk selama-lamanya, tidak mengalami kesakitan seperti aku dulu, tak mengalami kesunyian seperti sekarang ini. Tak punya teman, tak punya kawan, apalagi sahabat. Mengapa tiba-tiba datang membawa kebahagiaan? Jangan tanyai aku, Ma, ceritalah. Anelis, mungkin kau tak merasa, tapi memang aku didik kau secara keras untuk bisa bekerja. Biar kelak tidak harus tergantung pada suami. Kalau ya, moga-moga tidak. Kalau suami itu semacam ayahmu itu. Aku tahu Mama telah kehilangan penghargaannya terhadap Papa. Aku dapat memahami sikapnya, maka tak perlu bertanya tentangnya. Yang kuharapkan memang bukan omongan tentang itu. Aku ingin mengetahui adakah ia pernah merasai apa yang kurasai sekarang. Kapan Mama merasa sangat-sangat berbahagia? Ada banyak tahun setelah aku ikut Tuan Melema ayahmu. Lantas, Ma, kau masih ingat waktu kau keluarkan dari sekolah? Itulah akhir kebahagiaan itu. Kau sudah besar sekarang, sudah harus tahu harus tahu apa sebenarnya telah terjadi. Sudah beberapa minggu ini aku bermaksud menceritakan. Kesempatan tak kunjung tiba juga. Kau mengantuk? Mendengarkan, Ma. Pernah papamu bilang dulu waktu kau masih sangat-sangat kecil, seorang ibu harus menyampaikan pada anak perempuannya semua yang dia harus ketahui.
pada waktu itu. Betul An, pada waktu itu segala dari papamu aku hormati, aku ingat-ingat, aku jadikan pegangan. Kemudian ia berubah jadi berlawanan dengan segala yang pernah diajarkannya. Ya, waktu itu mulai hilang kepercayaan dan hormat kepadanya. Ma, pandai papa dulu ma, bukan saja pandai juga baik hati. Dia yang mengajari aku segala tentang pertanian, perusahaan, pemeliharaan hewan, pekerjaan kantor. Mula-mula diajari aku bahasa Melayu, kemudian membaca dan menulis. Setelah itu juga bahasa Belanda. Papamu bukan hanya mengajar, dengan sabar juga menguji semua yang telah diajarkannya. Ia haruskan aku berbahasa Belanda dengannya. Kemudian diajarinya aku berurusan dengan bank, ahli-ahli hukum, aturan dagang, semua yang sekarang mulai kuajarkan juga padamu. Mengapa papa bisa berubah begitu, ma? Ada sebabnya, sesuatu telah terjadi. Hanya sekali kemudian ia kehilangan seluruh kebaikan, kepandaian, kecerdasan, keterampilannya, rusaan, binasa karena kejadian yang satu itu. Ia berubah jadi orang lain, jadi hewan yang tak kenal anak dan istri lagi. Kasihan papa, ya, tak tahu diurus, lebih suka mengembara tak menentu. Mama tak meneruskan ceritanya, kisahnya seakan jadi peringatan terhadap hari depanku, mas. Dunia menjadi semakin senyap. Yang kedengaran hanya napas kami berdua. Sekiranya mama tidak bertindak begitu keras terhadap papa, begitu berkali-kali diceritakan oleh mama, tak tahu aku apa yang akan terjadi atas diriku. Mungkin jauh lebih buruk daripada yang dapat kusangkakan. Tadinya terpikir olehku untuk membawanya ke rumah sakit jiwa. Raguan pendapat orang tentang kau. An, bagaimana nanti kalau ayahmu ternyata memang gila dan oleh hukum ditaruh onder kuratel di bawah pengampunan? Seluruh perusahaan, kekayaan, dan keluarga akan diatur seorang kurator yang ditunjuk oleh hukum. Mamamu hanya perempuan pribumi, akan tidak mempunyai sesuatu hak atas semua, juga tidak dapat berbuat sesuatu untuk anakku sendiri. Kau, An, percuma saja akan jadinya kita berdua membanting tulang tanpa hari libur ini. Percuma aku telah lahirkan kau karena hukum tidak mengakui keibuanku, hanya karena aku pribumi dan tidak dikawin secara syah. Kau mengerti? Mama, bisikku, tak pernah kuduga begitu banyak kesulitan yang dihadapinya. Bahkan izin kawinmu pun akan bukan dari aku datangnya, tapi dari kurator itu. Bukan sanak, bukan semenda. Dengan membawa papamu ke rumah sakit jiwa, dengan campur tangan pengadilan, umum akan tahu keadaan papamu. Umum akan tahu nasibmu nanti, An. Tidak. Mengapa justru aku, ma? Kau tidak mengerti bagaimana kalau kau dikenal umum sebagai anak orang sinting. Bagaimana akan tingkahmu dan tingkahku di hadapan mereka? Aku sembunyikan kepalaku di bawah ketiaknya seperti anak ayam. Tiada pernah aku sangka keadaanku bisa menjadi seburuk dan serista itu. Ayahmu bukan dari keturunannya menjadi begitu, kata mama meyakinkan. Dia menjadi begitu karena kecelakaan. Hanya orang mungkin akan menyamakan saja, dan kau bisa dianggap punya benih seperti itu juga. Aku menjadi kejut, itu sebabnya dia aku biarkan. Aku tahu di mana dia selama ini bersarang, cukuplah asal tidak diketahui umum. Lambat-lambat persoalan pribadiku terdesak oleh belas kasihanku pada papa. Biar lama, biar ku urus papa. Dia tidak kenal kau, tapi dia papaku, mas. Belas kasihan hanya untuk yang tahu, kaulah yang lebih memerlukannya, anak orang semacam dia. An, kau harus mengerti, dia sudah berhenti sebagai manusia. Makin dekat kau dengannya, makin terancam hidupmu oleh kerusakan. Dia telah menjadi hewan yang tak tahu lagi baik daripada buruk, tidak lagi bisa berjasa pada sesamanya. Sudah, jangan tanyakan lagi. Kumatikan keinginanku untuk mengetahui lebih jauh. Bila mama sudah bersungguh begitu tidak bijaksana untuk berulah. Aku tak tahu ibu dan anak orang lain. Kami berdua tak punya teman, tak punya sahabat. Hidup hanya sebagai majikan terhadap buruh dan sebagai tauke terhadap langganan. Dikelilingi orang yang semata karena urusan perusahaan membuat aku tak bisa membanding-banding. Bagaimana kaum Hindu lainnya aku pun tidak tahu. Mama bukan saja melarang aku bergaul, juga tidak menyediakan sisa waktu untuk memungkinkan. Mama adalah kebesaran dan kekuasaan satu-satunya yang aku kenal. Kau harus mengerti, jangan lupakan seumur hidupmu. Kita berdua ini yang berusaha sekuat daya agar tak ada orang tahu. Kau anak seorang yang sudah rusak ingatan. Mama menutup persoalan. Kami berdua diam untuk waktu yang agak lama. Aku tak tahu apa sedang ia pikirkan atau bayangkan. Di dalam dadaku sendiri jari-jari itu mulai lagi menggelitik. Dia tak tertahankan. Masih juga ia belum bicara tentang kau, mas. Adakah dia setuju denganmu atau tidak, mas? Atau
kau akan dianggap sebagai unsur baru saja dalam perusahaan. Kegelapan itu serasa tiada, yang ada hanya kau, tak lain daripada kau. Maka aku harus hentikan ceritanya yang tak menyenangkan itu. Jadi, Mama, ceritai aku bagaimana kau bertemu dan kemudian hidup bersama Papa. Ya, itu memang harus kau ketahui, An. Hanya saja kau jangan sampai tergoncang. Kau anak manja dan berbahagia dibandingkan dengan mamamu ini pada umur yang lebih muda. Mari aku ceritai kau dan ingat-ingat selalu. Dan mulailah ia bercerita. Aku punya seorang abang Paiman. Dia lahir pada hari pasaran Paing, maka dinamai dia dengan suku depan Pai. Aku 3 tahun lebih muda, dinamai Sanikem. Ayahku bernama Sastrotomo setelah kawin. Kata para tetangga, nama itu berarti juru tulis yang utama. Kata orang, ayahku seorang yang rajin. Ia dihormati karena satu-satunya yang dapat baca tulis di desa. Baca tulis yang dipergunakan di kantor, tapi ia tidak puas hanya jadi juru tulis. Ia impikan jabatan lebih tinggi, sekalipun jabatannya sudah cukup tinggi dan terhormat. Ia tak perlu lagi mencangkul atau meluku atau berkuli, bertanam atau berpanen tebu. Ayahku mempunyai banyak adik dan saudara sepupu. Sebagai juru tulis masih banyak kesulitan padanya untuk memasukkan mereka bekerja di pabrik. Jabatan lebih tinggi akan lebih memudahkan, lagi pula akan semakin tinggi pada pandangan dunia. Apalagi ia ingin semua kerabatnya bisa bekerja di pabrik, tidak sekedar jadi kuli dan bawahan paling rendah, paling tidak mandor lah. Untuk membuat mereka jadi kuli tak perlu orang punya sanak juru tulis. Semua orang bisa diterima jadi kuli kalau mandor setuju. Semua orang bisa diterima jadi kuli kalau mandor setuju. Ia bekerja rajin dan semakin rajin, lebih 10 tahun. Jabatan dan pangkatnya tak juga naik. Memang gaji dan persen tahunan selalu naik, jadi ditempuhnya segala jalan. Dukun, jampi mantra, bertirakat memutih, berpuasa Senin Kemis tak juga berhasil. Jabatan yang diimpikannya adalah juru bayar, kasir, pemegang kas pabrik gula tulangan Sidoarjo. Dan siapa tidak berurusan dengan juru bayar pabrik? Paling sedikit mandor tebu. Mereka datang untuk menerima uang dan membubuhkan cap jempol. Ia bisa menahan upah mingguan kesatuan si mandor kalau mereka menolak cukaian atas penghasilan para kulinya. Sebagai juru bayar pabrik, ia akan menjadi orang besar di tulangan. Pedagang akan membungkuk menghormati. Tuan-tuan totok dan peranakan akan memberi tabik dalam Melayu. Guratan penanya berarti uang. Ia akan termasuk golongan berkuasa dalam pabrik. Orang akan mendengarkan katanya, tunggu di bangku situ untuk dapat menerima uang dari tangannya. Mengibakan, bukan kenaikan jabatan, kehormatan, dan ketakziman yang ia dapatkan dari luar impiannya. Sebaliknya, kebencian dan kejijikan orang dan jabatan juru bayar itu tetap tergantung di awan-awan. Tindakannya yang menjilat dan merugikan teman-temannya menjadikannya tersisih dari pergaulan. Ia terpencil di tengah lingkungan sendiri, tapi ia tidak peduli. Ia memang keras hati. Kepercayaannya pada kemurahan dan perlindungan tuan-tuan kulit putih tak terpatahkan. Orang muak dengan melihat usahanya menarik tuan-tuan Belanda itu agar sudi datang ke rumah. Seorang dua memang datang juga dan disuguhnya dengan segala apa yang bisa menyenangkan mereka. Tapi jabatan itu tak juga tiba. Malah melalui dukun dan tirakat ia berusaha menggendam tuan administratur, tuan besar kuasa, agar sudi datang ke rumah, juga tak berhasil. Sebaliknya, ia sendiri sering berkunjung ke rumahnya, bukan untuk menemui pembesarnya karena sesuatu urusan, untuk membantu kerja di belakang. Tuan administratur tak pernah memperdulikannya. Aku sendiri merasa risih mendengar semua itu. Kadang dengan diam-diam ku perhatikan ayahku dan merasa iba. Betapa jiwa dan raganya disesah oleh impian itu. Betapa ia hinakan diri dan martabat sendiri. Tapi aku tak berani bicara apa-apa. Memang kadang aku berdoa agar ia menghentikan kelakuannya yang memalukan itu. Para tetangga sering bilang, lebih baik dan paling baik adalah memohon pada Allah. Sampai berapalah kekuasaan manusia, apalagi orang kulit putih pula. Doaku untuknya bukan agar ia mendapatkan jabatan itu, agar ia dapat mengebaskan diri dari kelakuannya yang memalukan. Waktu itu memang aku tidak akan mampu bercerita seperti ini, hanya merasakan dalam hati, dan semua doaku juga tanpa hasil. Tuan besar kuasa adalah seorang bujangan sebagai biasanya orang totok pendatang baru. Umurnya mungkin lebih tua dari ayahku, juru tulis Sastrotomo itu. Orang bilang pernah juga ayahku menawarkan wanita padanya.
Orang itu bukan saja tidak menerima tawaran dan berterima kasih, malah memaki, mengancam akan memecatnya. Sejak itu ayah jadi tertawaan umum. Ibuku menjadi kurus setelah mendengar sindiran orang. Jangan-jangan anaknya sendiri nanti ditawarkan. Yang mereka maksud tak lain dari aku. Tentu kau bisa mengerti bagaimana sesak hidup ini mendengarkan itu. Sejak itu aku tak berani keluar rumah lagi. Setiap waktu mataku liar melihat ke ruang depan kalau ada tamu orang kulit putih. Syukur tamu itu tak ada. Tidak seperti pegawai Belanda lainnya, Tuan Besar Kuasa tidak suka ikut bertayub dalam pesta giling. Setiap hari Minggu ia pergi ke kota Sidoarjo untuk bersembah yang di gereja Protestan. Pada jam 7 pagi, orang bisa melihat ia pergi naik kuda atau kereta. Aku sendiri pernah melihatnya dari kejauhan. Waktu berumur 13, aku mulai dipingit dan hanya tahu dapur, ruang belakang, dan kamarku sendiri. Teman-teman lain sudah pada dikawinkan. Kalau ada tetangga atau sanak datang, baru kurasai diri berada di luar rumah seperti semasa kanak-kanak dulu. Malah duduk di pendopo aku tak diperkenankan, menginjak lantainya pun tidak. Bila pabrik berhenti kerja dan pegawai dan buruh pulang, sering aku lihat dari dalam rumah orang lalu lalang menoleh ke rumah kami. Tentu saja tamu-tamu wanita yang berkunjung selalu memuji aku sebagai gadis cantik, bunga tulangan, kembang Sidoarjo. Kalau aku bercermin tak ada alasan lain daripada membenarkan sanjungan mereka. Ayahku seorang yang ganteng, ibuku aku tak pernah tahu namanya, seorang wanita cantik dan tahu memelihara badan. Semestinya sebagaimana lazimnya ayahku beristri 2 atau 3, apalagi ayah mempunyai tanah yang disewa pabrik dan tanah lain yang digarap oleh orang lain. Ia tidak demikian, ia merasa cukup dengan seorang istri yang cantik. Di samping itu ia hanya mengimpikan jabatan juru bayar, pemegang kas pabrik, pribumi paling terhormat di kemudian hari. Begitulah keadaannya An. Waktu berumur 14 masyarakat telah menganggap aku sudah termasuk golongan perawan tua. Aku sendiri sudah haid 2 tahun sebelumnya. Ayah mempunyai rencana tersendiri tentang diriku. Biarpun ia dibenci, lamaran-lamaran datang meminang aku, semua ditolak. Aku sendiri beberapa kali pernah mendengar dari kamarku. Ibuku tak punya hak bicara seperti wanita pribumi seumumnya. Semua ayah yang menentukan. Pernah ibu bertanya pada ayah, menantu apa yang ayah harapkan, dan ayah tidak pernah menjawab. Tidak seperti ayahku An, aku tak akan menentukan bagaimana harusnya macam menantuku kelak. Kau yang menentukan, aku yang menimbang-nimbang. Begitulah keadaanku. Keadaan semua perawan waktu itu An, hanya bisa menunggu datangnya seorang lelaki yang akan mengambilnya dari rumah, entah kemana, entah sebagai istri nomor berapa, pertama atau keempat. Ayahku dan hanya ayahku yang menentukan. Memang beruntung kalau jadi yang pertama dan tunggal, dan itu keluar biasaan dalam masyarakat pabrik. Masih ada lagi, apa lelaki yang mengambil dari rumah itu tua atau muda? Seorang perawan tak perlu mengetahui sebelumnya. Sekali peristiwa itu terjadi, perempuan harus mengabdi dengan seluruh jiwa dan raganya pada lelaki tak dikenal itu seumur hidup, sampai mati atau sampai dia bosan dan mengusir. Tak ada jalan lain yang bisa dipilih, boleh jadi dia seorang penjahat, penjudi, atau pemabuk. Orang tak akan bakal tahu sebelum jadi istrinya. Akan beruntung bila yang datang itu seorang budiman. Pada suatu malam, Tuan Administratur Tuan Besar Kuasa itu datang ke rumah. Aku sudah mulai cemas. Ayahku gopah-gapah memerintahkan ini itu pada ibu dan aku untuk kemudian dibantahnya sendiri dengan perintah baru. Ia perintahkan aku mengenakan pakaian terbaik dan sekali dua mengawasi sendiri aku berhias. Memang aku curiga, jangan-jangan benar bisik desus orang itu. Ibuku lebih curiga lagi, belum apa-apa, dan ia sudah menangis tersedan-sedan di pojokan dapur dan membisu 1000 logat. Ayahku juru tulis sastra Tomo memerintahkan aku keluar menyuguhkan kopi, susu kental dan kue. Ayah memang sudah berpesan, bikin yang kental. Keluarlah aku menanting talam, kopi, susu dan kue di atasnya. Tak tahu aku bagaimana wajah Tuan Besar Kuasa. Tak layak seorang gadis baik-baik mengangkat mata dan muka pada seorang tamu lelaki tak dikenal baik oleh keluarga. Apalagi orang kulit putih pula. Aku hanya menunduk, meletakkan isi talam di atas meja. Biar bagaimanapun nampak pipa celananya putih dari kain drill dan sepatunya besar panjang, menandakan orangnya pun tinggi dan besar. Aku rasai pandang Tuan Besar Kuasa menusuk tangan dan leherku. Ini anak sahaya Tuan Besar Kuasa, kata ayahku dalam Melayu. Sudah waktunya punya menantu, sambut tamu itu. Suaranya besar, berat dan dalam, seperti keluar dari seluruh dada. Tak ada orang Jawa bersuara begitu.
Aku masuk lagi untuk menantikan perintah baru, dan perintah itu tidak datang. Kemudian Tuhan Besar Kuasa pergi bersama ayah, kemana aku tak tahu. 3 hari kemudian, pada tengah hari Minggu sehabis makan siang, ayah memanggil aku. Di ruang tengah ia duduk bersama ibu. Aku berlutut di hadapannya. "Jangan Pak, jangan," ibu menegah. Ikem, ayah memulai. "Masukkan semua barang milik dan pakaianmu ke dalam koper ibumu. Kau sendiri berpakaian baik-baik, yang rapi, yang menarik." Betapa banyak pertanyaan sambar menyambar di dalam hati. Aku harus lakukan semua perintah orang tuaku, terutama ayah. Dari luar kamarku kudengar ibu menyangkal dan menyangkal tanpa mendapat pelayanan. Telah kumasukkan semua pakaian dan barang milikku. Dibandingkan dengan gadis-gadis lain, barangkali pakaianku termasuk banyak dan mahal. Maka aku pelihara baik-baik. Kain batikku lebih dari 6, di antaranya batikanku sendiri. Dan keluarlah aku membawa koper tua coklat yang sudah banyak di sana sini itu. Ayah dan ibu masih duduk di tempat semula. Ibu menolak berganti pakaian. Kemudian kami bertiga naik dokar yang telah menunggu di depan rumah. Di atas kendaraan ayah bilang, suaranya terang tanpa keraguan, "Tengok rumahmu itu, Ikem. Mulai hari ini itu bukan rumahmu lagi." Aku harus dapat memahami maksudnya. Ku dengar ibu tersedan-sedan. Memang aku sedang dalam pengusiran dari rumah. Aku pun terseduh-seduh. Dokar berhenti di depan rumah Tuhan Besar Kuasa. Kami semua turun. Itulah untuk pertama kali ayah berbuat sesuatu untukku, menjinjingkan koperku. Tak berani aku melihat sekelilingku, namun aku merasa ada beribu-ribu pasang mata melihatkan kami dengan terheran-heran. Aku berdiri saja di atas jenjang tangga rumah baru itu. Pikiran dan perasaan telah menjadi tambahan beban, menghisap segala dari tubuh. Badan tinggal jadi kulit. Jadi ke sini juga akhirnya aku dibawa ke rumah Tuhan Besar Kuasa, seperti sudah lama disingkirkan. Sungguhan aku malu mempunyai seorang ayah juru tulis Sastrotomo. Dia tidak patut jadi ayahku, tapi aku masih anaknya dan aku tak bisa berbuat sesuatu. Air mata dan lidah ibu tak mampu jadi penolak bala. Apalagi aku yang tak tahu dan tak memiliki dunia ini. Badan sendiri pun bukan aku punya. Tuhan Besar Kuasa keluar. Ia tersenyum senang dan matanya berbinar. Adaku dengar suaranya dengan bahasa isyarat yang asing. Ia silakan kami naik. Sekilas menjadi semakin jelas bagiku betapa tinggi besar tubuhnya. Mungkin beratnya 3 kali ayah. Mukanya kemerahan, hidungnya begitu mancungnya. Cukup untuk 3 atau 4 orang jauh sekaligus. Kulit lengannya kasar seperti kulit biawak dan berbulu lebat kuning. Aku gertakkan gigi, menunduk lebih dalam. Lengan itu sama besarnya dengan kakiku. Jadi benar, aku diserahkan pada raksasa putih berkulit biawak ini. Aku harus tabah. Kubisikkan pada diri sendiri, takkan ada yang menolong kau. Semua setan dan iblis sudah mengepung aku. Untuk pertama kali dalam hidupku, karena silaan Tuhan Besar Kuasa, aku duduk di kursi sama tinggi dengan ayah. Di hadapan kami bertiga, Tuhan Besar Kuasa, ia bicara Melayu. Hanya sedikit kata dapat kutangkap. Selama pembicaraan semua terasa timbul tenggelam dalam lautan. Tak ada senokta pun tempat teguh. Dari kantongnya Tuhan Besar Kuasa mengeluarkan sampul kertas dan menyerahkannya pada ayah. Dari saku itu pula ia keluarkan selembar kertas berisi tulisan dan ayah membubuhkan tanda tangan di situ. Di kemudian hari ku ketahui sampul itu berisikan uang 25 gulden, penyerahan diriku kepadanya, dan janji ayah akan diangkat jadi kasir setelah lulus dalam pemagangan selama 2 tahun. Begitulah upacara sederhana bagaimana seorang anak telah dijual oleh ayahnya sendiri, juru tulis Sastrotomo. Yang dijual adalah diriku, Sanikem. Sejak detik itu hilang sama sekali penghargaan dan hormatku pada ayahku, pada siapa saja yang dalam hidupnya pernah menjual anaknya sendiri untuk tujuan dan maksud apapun. Aku masih tetap menunduk, tahu takkan ada seorang pun tempat mengadu. Di dunia ini hanya ayah dan ibu yang berkuasa. Kalau ayah sendiri sudah demikian, kalau ibu tak dapat membela aku, akan bisa berbuat apa orang lain? Kata-kata terakhir ayah, "Ikem, kau tidak keluar dari rumah ini tanpa izin Tuhan Besar Kuasa. Kau tidak kembali ke rumah tanpa seizinnya dan tanpa seizinku." Aku tak melihat pada mukanya waktu dia mengatakan itu. Aku masih tetap menunduk. Itulah suaranya yang terakhir yang pernah aku dengar. Ayah dan ibu pulang dengan dokar yang tadi juga. Aku tertinggal di atas kursi bermandi air mata. Gemetar tak tahu apa harus ku perbuat. Dunia terasa gelap. Samar-samar nampak dari bawah keningku Tuhan Besar Kuasa naik lagi ke rumah setelah mengantarkan orang tuaku. Diangkatnya koperku dan dibawanya masuk. Ia keluar lagi mendekati aku. Ditariknya tanganku, disuruh berdiri. Aku menggigil.
Bukan aku tak mau berdiri, bukan aku membangkang perintah, aku tak kuat berdiri, kainku basah. Kedua belah kakiku malah begitu menggigilnya, seakan tulang belulang telah terlepas dari perbukuan. Diangkatnya aku seperti sebuah guling tua dan dibopongnya masuk, diletakkannya tanpa daya di atas ranjang yang indah dan bersih. Duduk pun aku tiada mampu. Aku tergolek, mungkin pingsan, tapi mataku masih dapat melihat pemandangan sayup-sayup dalam kamar itu. Tuhan Besar Kuasa membuka koporku yang tiada berkunci dan memasukkan pakaianku ke dalam lemari besar. Kopor ia sekat dengan lap dan ia masukkan dalam bagian bawah. Kembali ia hampiri diriku tergolek tanpa daya. Jangan takut, katanya dalam Melayu. Suaranya rendah seperti guru. Nafasnya memuputi mukaku. Aku tutup mataku rapat-rapat. Akan berbuat apa raksasa ini terhadap diriku? Ternyata ia angkat dan digendong aku kian kemari seperti boneka kayu dalam kamar itu. Ia tak peduli pada kainku yang basah. Bibirnya menyentuhi pipi dan bibirku. Aku dapat dengarkan nafasnya yang menghembusi kupingku begitu keras. Menangis aku tak berani, bergerak pun tak berani. Seluruh rubuh bercucuran keringat dingin. Didirikannya aku di atas ubin, ia segera tangkap aku kembali melihat. Aku meliuk hendak roboh, diangkatnya aku lagi dan dipeluk dan diciumnya. Aku masih ingat kata-katanya yang diucapkannya, tapi waktu itu aku belum mengerti maksudnya. Sayang, sayangku, bonekaku. Dilemparkannya aku ke atas dan ditangkapnya kemudian pada pinggangku. Ia goncang-goncang aku, dan dengan jalan itu aku dapatkan sebagian dari kekuatanku. Ia dirikan aku kembali ke lantai. Aku terhuyung dan ia menjaga dengan tangan agar aku tak jatuh. Aku terus juga terhuyung, terjerembab pada tepian ranjang. Ia melangkah padaku, membuka bibirku dengan jari-jarinya. Dengan isyarat ia perintahkan mulai sejak itu menggosok gigi. Maka ia tuntun aku pergi ke belakang ke kamar mandi. Itulah untuk pertama kali aku melihat sikat gigi dan bagaimana menggunakannya. Ia tunggui aku sampai selesai dan gusiku rasanya sakit semua. Dengan isyarat pula ia perintahkan aku mandi dan menggosok diri dengan sabun mandi yang wangi. Semua perintahnya aku laksanakan seperti perintah orang tua sendiri. Ia menunggu di depan kamar mandi dengan membawa sandal di tangannya. Ia pasang sandal itu pada kakiku. Sangat-sangat besar sandal pertama yang pernah aku kenakan dalam hidupku, dari kulit berat. Ia gendong aku masuk ke rumah, ke kamar. Didudukkannya aku di depan sebuah cermin. Ia gosok rambutku dengan selembar kain tebal yang kelak aku ketahui bernama anduk sampai kering, kemudian ia minyaki begitu wangi baunya. Aku tak tahu minyak apa. Dialah juga yang menyisir aku seakan aku tak bisa bersisir sendiri. Ia mencoba mengkondai rambutku tapi tak bisa dan membiarkan aku menyelesaikan. Kemudian ia suruh aku berganti pakaian dan ia mengawasi segala gerakku. Rasanya aku sudah tak berjiwa lagi, seperti selembar wayang di tangan kidalang. Selesai itu aku dibedakinya, kemudian bibirku diberinya sedikit gincu. Dibawanya aku keluar kamar, dipanggilnya dua orang bujangnya perempuan. Layani nyaiku ini baik-baik. Begitulah hari pertama aku menjadi seorang nyaian, dan ternyata perlakuannya yang menyayang dan ramah telah membuat sebagian dari ketakutanku menjadi hilang. Setelah berpesan pada bujang-bujangnya, Tuhan Besar Kuasa terus pergi. Kemana aku tak tahu. Dua wanita itu dengan cekikikan menyindir aku sebagai orang beruntung diambil jadi nyai. Tidak, aku tak boleh dan tak mau bicara sesuatu pun. Aku tak mengenal rumah ini ataupun kebiasaannya. Memang ada terniat dalam hati untuk lari, tapi pada siapa aku harus melindungkan diri? Apa harus aku berbuat setelah itu? Aku tak berani. Aku berada dalam tangan orang yang sangat berkuasa, lebih berkuasa daripada ayah, daripada semua pribumi di Tulangan. Mereka menyediakan untukku makan dan minum, sebentar-sebentar mengetuk pintu dan menyilahkan dan menawarkan ini itu. Aku diam membisu, duduk saja di lantai, tak berani menjamah barang sesuatu dalam kamar itu. Mataku terbuka, tapi takut melihat, mungkin itu mati dalam hidup. Pada malam hari Tuhan datang, ku dengar langkah sepatunya yang makin mendekat. Ia langsung masuk ke dalam kamar. Aku gemetar. Lampu yang tadi sore dinyalakan oleh bujang memantulkan cahaya pada pakaiannya serba putih dan menyilaukan. Ia dekati aku, diangkatnya badanku dari lantai, diletakkannya di ranjang dan digolekkannya di atasnya. Bernapas pun rasanya aku tak berani, takut menggusarkannya. Aku tak tahu sampai berapa lama bukit daging itu berada bersama denganku. Aku pingsan, Annelies. Aku tak tahu apa yang telah terjadi. Begitu aku siman kembali, ku ketahui aku bukan si Sanikem yang kemarin. Aku telah jadi nyai yang sesungguhnya. Di kemudian hari aku ketahui nama Tuhan Besar Kuasa itu Herman Melema, papamu yang sesungguhnya, dan nama Sanikem hilang untuk selama-lamanya.
Kau sudah tidur belum? Mengapa aku ceritakan ini padamu, An? Karena aku tak ingin melihat anakku mengulangi pengalaman terkutuk itu. Kau harus kawin secara wajar, kawin dengan seorang yang kau sukai dengan semau sendiri. Kau anakku, kau tidak boleh diperlakukan seperti hewan semacam itu. Anakku tak boleh dijual oleh siapapun dengan harga berapapun. Mama yang menjaga agar yang demikian tak akan terjadi atas dirimu. Aku akan berkelahi untuk harga diri anakku. Ibuku dulu tak mampu mempertahankan aku, maka dia tidak patut jadi ibuku. Bapakku menjual aku sebagai anak kuda, dia pun tidak patut jadi bapakku. Aku tak punya orang tua. Hidup sebagai Nyai terlalu sulit. Dia cuma seorang budak belian yang kewajibannya hanya memuaskan tuannya dalam segala hal. Sebaliknya, setiap waktu orang harus bersiap-siap terhadap kemungkinan tuannya sudah merasa bosan. Salah-salah bisa badan diusir dengan semua anak sendiri yang tidak dihargai oleh umum pribumi karena dilahirkan tanpa perkawinan syah. Aku telah bersumpah dalam hati, tak akan melihat orang tua dan rumahku lagi. Mengingat mereka pun aku sudah tak sudi. Mama tak mau mengenangkan kembali peristiwa penghinaan itu. Mereka telah bikin aku jadi Nyai begini, maka harus jadi Nyai, jadi budak belian yang baik, Nyai yang sebaik-baiknya. Mama pelajari semua yang dapat kupelajari dari kehendak tuanku. Kebersihan, bahasa Melayu, menyusun tempat tidur dan rumah, masak cara Eropa. Yaan, aku telah mendendam orang tuaku sendiri. Akan kubuktikan pada mereka, apapun yang telah diperbuat atas diriku, aku harus bisa lebih berharga daripada mereka, sekalipun hanya sebagai Nyai. An, 1 tahun lamanya aku hidup di rumah Tuan Besar Kuasa Herman Melema. Tak pernah keluar, tak pernah diajak jalan-jalan atau menemui tamu. Apa pula gunanya? Aku sendiri pun malu pada dunia, apalagi pada kenalan tetangga, bahkan malu punya orang tua. Semua bujang kemudian aku suruh pergi. Semua pekerjaan rumah aku lakukan sendiri. Tak boleh ada saksi terhadap kehidupanku sebagai Nyai. Tak boleh ada berita tentang diriku, seorang wanita hina-dina tanpa harga, tanpa kemauan sendiri. Beberapa kali juru tulis Sastrotomo datang menengok. Mama menolak menemui. Sekali istrinya datang melihatnya pun aku tak sudi. Tuan Melema tidak pernah menegur kelakuanku. Sebaliknya, ia sangat puas dengan segala yang kulakukan. Nampaknya ia juga senang pada kelakuanku yang suka belajar. An, papamu sangat menyayangi aku. Namun, semua itu tak dapat mengobati kebanggaan dan harga diri yang terluka. Papamu tetap orang asing bagiku, dan memang mama tak pernah menggantungkan diri padanya. Ia tetap kuanggap sebagai orang yang tak pernah ku kenal. Setiap saat bisa pulang ke Nederland, meninggalkan aku dan melupakan segala sesuatu di tulangan. Maka diriku kuarahkan setiap waktu pada kemungkinan itu. Bila Tuan Besar Kuasa pergi, aku sudah harus tidak akan kembali ke rumah Sastrotomo. Mama belajar menghemat dan menyimpan. Papamu tak pernah menanyakan penggunaan uang belanja. Ia sendiri yang berbelanja bahan ke Sidoarjo atau Surabaya untuk sebulan. Dalam setahun telah dapat kukumpulkan lebih dari 100 gulden. Kalau pada suatu kali Tuan Melema pergi pulang atau mengusir aku sudah punya modal pergi ke Surabaya dan berdagang apa saja. Setelah setahun hidup bersama dengan Tuan Melema, kontrak papamu habis. Ia tidak memperpanjangnya. Sudah sejak di tulangan ia menternakkan sapi perah dari Australia dan diajarinya aku bagaimana memeliharanya. Di malam hari aku diajarinya baca tulis, bicara, dan menyusun kalimat Belanda. Kami pindah ke Surabaya. Tuan Melema membeli tanah luas di Wonokromo tempat kita inian. Tapi dulu belum seramai sekarang, masih berupa padang semak dan rumpun-rumpun hutan muda. Sapi-sapi dipindahkan kemari. Pada waktu itu mama mulai merasa senang, berbahagia. Ia selalu mengindahkan aku, menanyakan pendapatku, mengajak aku memperbincangkan semua hal. Lama-kelamaan aku merasa sederajat dengannya. Aku tak lagi malu bila terpaksa bertemu dengan kenalan lama. Segala yang kupelajari dan kukerjakan dalam setahun itu telah mengembalikan harga diriku, tetapi sikapku tetap mempersiapkan diri untuk tidak akan lagi tergantung pada siapapun. Tentu saja saat berlebihan seorang perempuan Jawa bicara tentang harga diri, apalagi semudah itu. Papamu yang mengajari An, tentu saja jauh di kemudian hari aku dapat rasakan wujud harga diri itu. Juga ke tempat baru ini beberapa kali ayah datang menengok dan aku tetap menolak menemuinya. Temui ayahmu, sekali Tuan Melema menyuruh. Dia toh ayahmu sendiri. Aku memang ada ayah dulu, sekarang tidak. Kalau dia bukan tamu Tuan, sudah aku usir. Jangan tega Tuan. Lebih baik pergi dari sini daripada menemuinya. Kalau pergi bagaimana aku? Bagaimana sapi-sapi itu? Tak ada yang bisa mengurusnya. Banyak orang bisa disewa buat mengurusnya. Sapi-sapi itu hanya mengenal kau.
Begitulah aku mulai mengerti, sesungguhnya Mama sama sekali tidak tergantung pada Tuan Melema. Sebaliknya dia yang tergantung padaku. Jadi Mama lantas mengambil sikap ikut menentukan segala perkara. Tuan tidak pernah menolak, ia pun tak pernah memaksa aku kecuali dalam belajar. Dalam hal ini ia seorang guru yang keras tapi baik. Aku seorang murid yang taat dan juga baik. Mama tahu semua yang diajarkannya pada suatu kali kelak akan berguna bagi diriku dan anak-anakku kalau Tuan pulang ke Nederland. Tentang Sastro Tomo ia tidak mendesak-desak lagi. Beberapa kali juru tulis itu menyampaikan pesan melalui Tuan. Kalau sekiranya aku segan menemuinya, hendaklah menulis sepucuk surat. Aku tak pernah laksanakan, biarpun hanya sebaris dua. Biarpun aku sudah pandai menulis juga dalam Melayu dan Belanda, berkali-kali Sastro Tomo menyurati, tak pernah aku membacanya, malah aku kirim balik. Pada suatu kali ibu bersama ayah datang ke Wonokromo. Tuan merasa gelisah, mungkin malu karena aku tetap tidak mau menemui. Tamu itu untuk Tuan telah merajuk minta bertemu. Ibu sampai menangis. Melalui Tuan aku katakan, anggaplah aku sebagai telurnya yang telah jatuh dari petarangan, pecah, bukan telur yang salah. Dengan itu selesai persoalan antar diriku dengan orang tuaku. Mengapa kau mencekam lenganku, An? Kau kudidik jadi pengusaha dan pedagang. Tidak patut melepas perasaan dan mengikutinya. Dunia kita adalah untung dan rugi. Kau tidak setuju terhadap sikap Mama, bukan? Sedang ayam pun, terutama induknya tentu, membela anak-anaknya terhadap elang dari langit pun. Mereka patut mendapat hukuman yang setimpal. Kau sendiri juga boleh bersikap begitu terhadap Mama. Tapi nanti kalau sudah mampu berdiri di atas kaki sendiri. Tuan kemudian mendatangkan sapi baru juga dari Australia. Pekerjaan semakin banyak. Pekerja-pekerja harus disewa. Semua pekerjaan di dalam lingkungan perusahaan mulai diserahkan kepadaku oleh Tuan. Memang mula-mula aku takut memerintah mereka. Tuan membimbing, katanya majikan mereka adalah penghidupan mereka. Majikan penghidupan mereka adalah kau. Aku mulai berani memerintah di bawah pengawasannya. Ia tetap keras dan bijaksana sebagai guru. Tak pernah ia memukul aku. Sekali saja dilakukan, mungkin tulang belulangku berserakan. Bagaimanapun sulitnya, lama-kelamaan dapat kulakukan apa yang dikehendakinya. Tuan sendiri melakukan pekerjaan di luar perusahaan. Ia pergi mencari langganan. Perusahaan kita mulai berjalan baik dan lancar. Pada waktu itu Darsam datang sebagai orang gelandangan tanpa pekerjaan. Ia seorang yang mencintai kerja, apa saja yang diberikan padanya. Pada suatu malam seorang maling telah ditangkapnya melalui pertarungan bersenjata. Ia menang, maling itu tewas. Memang ada terjadi perkara tetapi ia bebas. Sejak itu ia mendapat kepercayaanku, kuangkat jadi tangan kananku. Sementara Tuan semakin jarang tinggal di rumah. Hampir saja Mama lupa menceritakan, An, Tuan juga yang mengajari aku berdandan dan memilih warna yang cocok. Ia suka menunggu waktu aku berhias. Pernah pada saat-saat seperti itu ia bilang, kau harus selalu kelihatan cantik, Nyai. Muka yang kusut dan pakaian berantakan juga pencerminan perusahaan yang kusut berantakan. Tak dapat dipercaya. Lihat, kan semua keinginannya telah kupenuhi, kupuaskan segala kebutuhannya. Aku selalu dalam keadaan rapi, malah akan tidur pun kadang masih kuperlukan berhias. Cantik menarik sungguh lebih baik daripada kusutan. Ingat-ingat itu, dan setiap yang buruk tak pernah menarik. Perempuan yang tak dapat merawat kecantikan sendiri. Kalau aku lelaki, akan kutakan pada teman-temanku, jangan kawini perempuan semacam itu. Dia tak bisa apa-apa, merawat kulitnya sendiri pun tidak kuasa. Tuan bilang kau tidak boleh berkinang. Tuan bilang, kau tidak boleh berkinang, biar gigimu tetap putih gemerlapan. Aku suka melihatnya seperti mutiara, dan aku tidak berkinang. An, hampir setiap bulan datang kiriman buku dan majalah dari Nederland. Tuan suka membaca. Aku tak mengerti mengapa kau tidak seperti ayahmu, padahal aku pun suka membaca. Tak sebuah pun dari bacaannya berbahasa Melayu, apalagi Jawa. Bila pekerjaan selesai di senja hari, kami duduk di depan pondok kami, pondok bambu, An. Belum ada rumah indah kita ini. Dia suruh aku membaca, juga koran. Dia dengarkan bacaanku, membetulkan yang salah, menerangkan arti kata yang aku tidak mengerti. Begitu setiap hari sampai kemudian diajarinya aku menggunakan kamu sendiri. Aku hanya budak belian, semua harus kulakukan sebagaimana dia kehendaki setiap hari. Kemudian diberinya aku jatah bacaan bukuan, aku harus dapat menamatkan dan menceritakan isinya. Ya An, Sanikem yang lama makin lenyap. Mama tumbuh jadi pribadi baru dengan penglihatan dan pandangan baru. Rasanya aku bukan budak yang dijual di tulangan beberapa tahun yang lalu. Rasanya aku tak punya masa lalu lagi. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, adakah aku sudah jadi wanita Belanda berkulit coklat?
Aku tak berani menjawab, sekalipun dapat kulihat betapa terkebelakangnya pribumi sekelilingku. Mama tak punya pergaulan banyak dengan orang Eropa kecuali dengan papamu. Pernah aku tanyakan padanya, apa wanita Eropa diajar sebagaimana aku diajar sekarang ini? Tahu kau jawabannya? Kau lebih mampu daripada rata-rata mereka, apalagi yang peranakan. Ah, betapa berbahagia dengannya An, betapa dia pandai memuji dan membesarkan hati. Maka aku rela serahkan seluruh jiwa dan ragaku padanya. Kalau umurku pendek, aku ingin mati di tangannya An. Aku benarkan tindakan telah putuskan segala dengan masa lalu. Dia tepat seperti diajarkan orang Jawa, guru laki, guru dewa. Barangkali untuk membuktikan kebenaran ucapannya, ia berlangganan beberapa majalah wanita dari Nederland untukku. Kemudian Robert lahir. 4 tahun setelah itu, kawan, perusahaan semakin besar, tanah bertambah luas. Kami dapat membeli hutan liar desa di perbatasan tanah kita. Semua dibeli atas namaku. Belum ada sawah atau ladang pertanian. Setelah perusahaan menjadi begitu besar, Tuhan mulai membayar tenagaku, juga dari tahun-tahun yang sudah. Dengan uang itu aku beli pabrik beras dan peralatan kerja lainnya. Sejak itu perusahaan bukan milik Tuan Melema saja sebagai tuanku, juga milikku. Kemudian aku mendapat juga pembagian keuntungan selama 5 tahun sebesar 5.000 gulden. Tuhan mewajibkan aku menyimpannya di bank atas nama diriku sendiri. Sekarang perusahaan dinamai Borderich Boutensok karena semua urusan dalam aku yang menangani. Orang yang berhubungan denganku memanggil aku Nyai Ontosoroh, Nyai Boutensok. Kau sudah tidur? Belum. Baik. Setelah lama mengikuti majalah-majalah wanita itu dan menjalankan banyak dari petunjuknya, pada suatu kali ku ulangi pertanyaanku padanya. Sudahkah aku seperti wanita Belanda? Papamu hanya tertawa mengakak. Dan tak mungkin kau seperti wanita Belanda. Juga tidak perlu, kau cukup seperti yang sekarang. Biar begitu kau lebih cerdas dan lebih baik daripada mereka semua. Semua, ia tertawa mengakak lagi. Barang tentu dia melebih-lebihkan, tapi aku senang dan berbahagia. Setidak-tidaknya aku tak akan lebih rendah daripada mereka. Aku senang mendengar pujian-pujiannya. Ia tak pernah mencela, hanya pujian melulu. Tak pernah mendiamkan pertanyaanku, selalu dijawabnya. Mama semakin berbesar hati, semakin berani. Kemudian kebanggaan itu terguncang dahsyat, menggeletarkan sendi-sendi kehidupanku. Pada suatu hari aku dan Tuan datang ke pengadilan untuk mengakui Robert dan kau sebagai anak Tuan Melema. Pada mulanya aku menduga dengan pengakuan itu anak-anakku akan mendapatkan pengakuan hukum sebagai anak syah. Ternyata tidak, An. Abangmu dan kau tetap dianggap anak tidak syah, hanya diakui sebagai anak Tuan Melema dan punya hak menggunakan namanya. Dengan campur tangan pengadilan hukum justru tidak mengakui abangmu dan kau sebagai anakku, bukan anak-anakku lagi, walau mama ini yang melahirkan. Sejak pengakuan itu, kalian menurut hukum hanya anak dari Tuan Melema. Menurut hukum, An, hukum Belanda di sini. Jangan kau keliru, kau tetap anakku. Pada waktu itu baru aku tahu betapa jahatnya hukum. Kalian mendapatkan seorang ayah tapi kehilangan ibu. Kelanjutannya, An, Tuan menghendaki kalian berdua dibaptis. Aku tidak ikut mengantarkan kalian ke gereja. Kalian pulang lebih cepat. Pendeta menolak pembaptisan kalian. Papa menjadi murung. Anak-anak ini berhak mempunyai ayah, kata Tuan. Mengapa mereka tidak berhak mendapatkan karunia pengampunan dari Kristus? Aku tak mengerti soal-soal itu dan diam saja. Setelah mengetahui kalian bisa menjadi syah hanya pada waktu perkawinan kami di depan kantor sipil untuk kemudian bisa dibaptis. Mulailah aku setiap hari merajuk Tuan supaya kami kawin di kantor. Aku merajuk dan merajuk. Papamu yang murung dalam beberapa hari belakangan itu mendadak menjadi marah. Marah pertama kali dalam beberapa tahun itu. Ia tak menjawab, juga tak pernah menerangkan sebabnya. Maka kalian tetap anak-anak tidak syah menurut hukum, tidak pernah dibaptis pula. Aku tak pernah mencoba lagi, An. Mama sudah harus senang dengan keadaan ini. Untuk selamanya tak akan ada orang akan memanggil aku Mevrouw. Panggilan Nyai akan mengikuti aku terus seumur hidup. Tak apa asal kalian mempunyai ayah cukup terhormat, dapat dipegang, dapat dipercaya, punya kehormatan. Lagi pula pengakuan itu mempunyai banyak arti di tengah-tengah masyarakatmu sendiri. Kepentinganku sendiri tak perlu orang menilai, asal kalian mendapatkan apa seharusnya jadi hak kalian. Kepentinganku aku dapat urus sendiri. Ah, kau sudah tidur. Belum, Ma, bantahku. Aku masih juga menunggu kata-katanya tentang kau, Mas. Di waktu lain, pada kesempatan lain, mungkin ia tak dapat bicara sebanyak ini. Jadi aku harus bersabar sampai ia bercerita tentang hubungan kita berdua, Mas. Jadi aku bertanya untuk ancang-ancang. Jadi akhirnya Mama mencintai Papa juga?
Tak tahu aku apa arti cinta. Dia jalankan kewajiban dengan baik, demikian juga aku. Itu sudah cukup bagi kami berdua. Kalaupun dia nanti pulang ke Nederland, aku tidak akan menghalangi. Bukan saja karena memang tidak ada hak padaku, juga kami masing-masing tidak saling berhutang. Dia boleh pergi setiap waktu. Aku telah merasa kuat dengan segala yang telah kupelajari dan kuperoleh. Aku punya dan aku bisa. Mama toh hanya seorang gundik yang dahulu telah dibelinya dari orang tuaku. Simpananku sudah belasan ribu guldenan. Tak pernah mama menengok keluarga di Tulangan. Tak ada keluarga aku di Tulangan, ada hanya di Wonokromo. Beberapa kali Abang Paiman datang berkunjung dan memang aku terima. Dia datang untuk minta bantuan, selalu begitu. Terakhir kedatangannya untuk mengabarkan Sastrotomo mati dalam serangan wabah kolera bersama yang lain-lain. Istrinya meninggal terlebih dahulu, entah karena apa. Mungkin lebih baik kalau kita pernah menengoknya, Ma. Tidak, sudah baik begitu, biar putus semua yang sudah-sudah. Luka terhadap kebanggaan dan harga diri tak juga mau hilang. Bila teringat kembali bagaimana hina aku dijual, aku tak mampu mengampuni kerakusan Sastrotomo dan kelemahan istrinya. Sekali dalam hidup orang mesti menentukan sikap, kalau tidak dia tak akan menjadi apa-apa. Kau terlalu keras, Ma, terlalu. Bakal jadi apa kau ini kalau aku tidak sanggup bersikap keras terhadap siapa saja? Dalam hal ini biar cuma aku yang jadi korban. Sudah kurelakan jadi budak belian. Kaulah yang terlalu lemahan, berbelas kasihan tidak pada tempatnya. Dan mama masih juga belum bicara tentang kau. Nampaknya mama tak pernah mencintai papa. Maka aku malu bicara tentang itu, Mas. Papa tetap orang asing bagi mama. Sedang kau, Mas, papa tetap orang asing bagi mama. Sedang kau, Mas, mengapa kau begitu dekat padaku sekarang? Selalu dan selalu kau terbayang dan terbayang. Dan aku sendiri selalu ingin di dekatmu. Kemudian datang pukulan kedua terhadap diriku, An. Mama meneruskan, tak tersembuhkan. Pemerintah memutuskan melakukan perbaikan dan peningkatan atas pelabuhan Tanjung Perak. Rombongan ahli bangunan air didatangkan dari Nederland. Pada waktu itu perdagangan susu kita berkembang dengan baiknya. Setiap bulan bertambah-tambah saja permintaan untuk jadi langganan baru. Kompleks BBM sepenuhnya berlangganan pada kita. Mendadak seperti petir bencana datang menyambar. Petir bencana. Mama turun dari ranjang untuk minum. Kamar itu gelap, tak ada orang mendengarkan kami berdua di kamar loteng itu. Malam itu senyap sayup datang suara ketak-ketik pendul melalui pintu terbuka. Datang dari persada dan bunyi itu lenyap ketika mama masuk lagi dan menutup pintu itu. Dalam rombongan ahli itu terdapat seorang insinyur muda. Mula-mula aku baca namanya dalam koran. Insinyur Maurits Mellema. Sedikit dari sejarah hidupnya diperkenalkan, dia seorang insinyur yang keras hati. Dalam karirnya yang masih pendek ia telah menunjukkan prestasi besar, katanya. Mungkin dia keluarga papamu, pikirku. Aku tak suka ada orang lain akan mencampur kehidupan kami yang sudah tenang, mapan, dan senang. Perusahaan tak boleh tersentuh oleh siapapun. Maka koran itu kusembunyikan sebelum ia sempat membacanya. Kukatakan koran belum juga datang. Mungkin pengantarnya sakit. Tuan Mellema tak menanyakan lebih lanjut. 3 bulan kemudian mama meneruskan waktu itu Kau dan Robert sudah pergi bersekolah. Datang seorang tamu menggunakan kereta Guberman yang besar dan bagus, ditarik 2 ekor kuda. Papa sedang bekerja di belakang. Mama sendiri sedang bekerja di kantor. Memang suatu kesialan mengapa Tuan tidak di kantor dan aku di belakang pada hari itu. Kereta Guberman itu berhenti di depan tangga rumah. Aku tinggalkan kantor untuk menyambut. Barangkali saja ada jawatan memerlukan barang-barang dari susu. Masih dapat kulihat seorang Eropa muda turun dari dalamnya. Ia berpakaian serba putih, jasnya putih, tutup jas seorang opsir marin. Ia mengenakan pet marin, tapi tak ada tanda pangkat pada lengan baju atau bahunya. Badannya tegap dan dadanya bidang. Ia mengetuk pintu beberapa kali tanpa ragu. Wajahnya mirip Tuan Mellema. Kancing-kancing perak pada bajunya gemerlapan dengan gambar jangkar. Dengan Melayu buruk ia berkata pendek dan angkuh. Ia sudah sejak pertama kurasai sebagai kurang ajar dan bertentangan dengan kesopanan Eropa yang ku kenal. Mana Tuan Mellema? Tanyanya tanpa tanda tanya. Tuan siapa? Tanyaku tersinggung. Hanya Tuan Mellema yang kuperlukan, katanya lebih kasar daripada sebelumnya. Kembali aku merasa sebagai seorangnya yang tak punya hak untuk dihormati di rumah sendiri. Seakan aku bukan pemegang saham perusahaan besar ini. Mungkin dia menganggap aku menumpang hidup pada Tuan Mellema. Tanpa bantuanku Tuan tak akan mungkin mendirikan rumah kita ini, An. Tamu itu tak punya hak untuk bersikap seangkuh itu. Aku tak silakan dia duduk dan aku tinggalkan dia berdiri. Seseorang kusuruh memanggil Tuan. Papa mengajari aku untuk tidak membaca surat dan mendengarkan pembicaraan yang bukan hak. Tapi sekali ini aku memang curiga. Pintu yang menghubungkan kantor dengan ruang depan kukirai sedikit. Aku harus tahu siapa dia dan apa yang dikehendakinya. Orang muda itu masih tetap berdiri waktu Tuan datang. Dari kiraian kulihat papa berdiri terpakukan pada lantai. Maurits, tegar Tuan.
Kau sudah segagah ini, sekaligus aku tahu itulah kiranya Insinyur Maurits Melema, anggota rombongan ahli bangunan air di Tanjung Perak. Dia tak menjawab sapaan An, tapi membetulkannya dengan tak kurang angkuh. Insinyur Maurits Melema, Tuan Melema. Papamu nampak terkejut mendapat pembetulan itu. Tamu itu sendiri tetap berdiri. Papamu nyelekan duduk, tapi ia tidak menanggapi, juga tidak duduk. Kau harus dengar cerita ini baik-baik An, tak boleh kau lupakan. Bukan saja karena anak cucumu kelak harus mengetahui, juga karena kedatangannya merupakan pangkal kesulitan mama dan kau dan perusahaan ini. Kata tamu Belanda muda itu, aku datang tidak untuk duduk di kursi ini. Ada sesuatu yang lebih penting daripada duduk. Dengarkan Tuan Melema, ibuku Mevrouw Amelia Melema Hemers setelah Tuan tinggalkan secara pengecut harus membanting tulang untuk menghidupi aku, menyekolahkan aku sampai aku berhasil jadi insinyur. Aku dan Mevrouw Melema Hemers sudah bertekad tak mengharapkan kedatangan Tuan Melema. Tuan lebih kami anggap telah lenyap di telan bumi. Kami tak mencari berita di mana Tuan berada. Dari kirayan pintu nampak olehku bagian samping muka papamu. Ia mengangkat kedua belah tangan. Bibirnya bergerak-gerak tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Pipinya menggeletar tak terkendali, kemudian kedua tangannya jatuh terkulai. An, Insinyur Melema mengatakan begini. Tuan telah tinggalkan pada Mevrouw Amelia Melema Hemers. Satu tuduhan telah berbuat serong. Aku anaknya ikut merasa terhina. Tuan tak pernah mengajukan soal ini ke depan pengadilan. Tuan tidak memberi kesempatan pada ibuku untuk membela diri dan kebenarannya. Entah pada siapa lagi tuduhan kotor terhadap ibuku telah Tuan sampaikan atau ceritakan. Kebetulan sekarang ini aku sedang berdinas di Surabaya, Tuan Melema. Kebetulan pula pada suatu kali terbaca olehku dalam koran lelang sebuah iklan penawaran barang-barang susu, dan dari susu bikinan Borderich Boutenshoek dan nama Tuan terpampang di bawahnya. Telah aku sewa seorang tenaga penyelidik untuk mengetahui siapa Tuan. Betul, H. Melema adalah Herman Melema, suami ibuku, Nyonya Amelia Melema Hemers. Ibuku sebenarnya bisa kawin lagi dan hidup berbahagia, tetapi Tuan telah menggantung perkaranya. Dari dulu dia bisa datang ke pengadilan kalau membutuhkan cerai, jawab papamu. Lemah sekali, seakan takut pada anaknya sendiri yang sudah jadi segala itu. Mengapa mesti Mevrouw Melema Hemers kalau yang menuduh Tuan? Kalau aku yang mengajukan perkara, ibumu akan kehilangan semua haknya atas perusahaan susuku di sana. Jangan mengandai dan mengagak, Tuan Melema. Nyatanya Tuan tidak pernah menjadikannya perkara. Melema Hemers telah jadi korban pengandaian dan mengagakan Tuan. Kalau ibumu sejak dulu tak keberatan skandal itu diketahui umum, tentu aku telah lakukan tanpa nasihatmu. Dahulu ibuku belum mampu menyewa pengacara, sekarang anaknya sanggup, bahkan yang semahal-mahalnya. Tuan bisa buka perkara, Tuan juga cukup kaya untuk menyewa, juga cukup berada untuk membayar alimentasi. Nah, jelaslah sudah, Insinyur Melema tak lain dari anak tunggal papamu, anak Syah satu-satunya dengan istrinya yang Syah. Dia datang sebagai penyerbu untuk mengobrak-abrik kehidupan kita. Aku gemetar mendengar semua itu. Sedangkan juru tulis Sastrotomo dan istrinya tak boleh menjamah kehidupan kita. Paiman pun tidak, juga tidak oleh perubahan sikap Tuan Melema sekira-kiranya sikapnya berubah. Tidak oleh siapapun di antara anak-anakku, keluarga dan perusahaan harus tetap begini. Sekarang datang saudara tirimu yang bukan saja hendak menjamah, ia datang menyerbu untuk mengobrak-abrik. Sampai waktu itu aku masih tidak ikut bicara. Tak tahan mendengar ucapannya, aku keluar untuk meredakan suasana. Tentu aku harus bantu Tuan. Penyelidik itu memberikan padaku keterangan yang sangat teliti dan dapat dipercaya. Ia meneruskan tanpa mengindahkan kehadiranku. Aku tahu apa saja ada di dalam setiap kamar rumah ini, berapa pekerjamu, berapa sapimu, berapa ton hasil padi dan palawija dari ladang dan sawahmu, berapa penghasilanmu setiap tahun, berapa depositomu. Yang terhebat dari semua itu, Tuan Melema, sesuatu yang menyangkut asas hidup Tuan telah meninggalkan dakwaan serong pada Mevrouw Amelia Melema Hemers. Apa kenyataannya sekarang? Tuan secara hukum masih suami ibuku, tapi Tuanlah yang justru telah mengambil seorang wanita pribumi sebagai teman tidur. Tidak untuk sehari dua, sudah berbelas tahun siang dan malam tanpa perkawinan syah. Tuan sudah menyebabkan lahirnya dua orang anak haram jadah. Darahku naik ke kepala mendengar itu, bibirku menggeletar kering, gigiku mengkertak. Aku melangkah perlahan mendekatinya dan sudah siap hendak mencakar mukanya. Dia telah hinakan semua yang telah aku selamatkan, pelihara dan usahakan, dan aku sayangi selama ini. Ucapan yang hanya patut didengarkan di rumah Melema Hemers dan anaknya. Tangkisku dalam Belanda.
Bahkan melihat padaku ia tidak sudian, apalagi mendengarkan suara geramku. Si kurang ajar itu air mukanya pun tidak berubah. Dianggapnya aku hanya sepotong kayu bakar. Dia nilai aku menyerongi ayahnya dan ayahnya menyerongi aku. Boleh jadi memang haknya dan hak seluruh dunia, tetapi bahwa papamu dan aku dianggap berbuat curang terhadap seorang perempuan tak ku kenal bernama Amelia dan anaknya, kekurang ajaran seperti itu sudah puncaknya dan terjadi di rumah yang kami sendiri usahakan dan dirikan, rumah kami sendiri. Tak ada hak padamu bicara tentang keluargaku, raungku kalap dalam Belanda. Tak ada urusan dengan kowe nyai, jawabnya dalam Melayu, diucapkan sangat kasar dan kaku. Kemudian ia tidak mau melihat padaku lagi. Ini rumahku, bicara kau seperti itu di pinggir jalan sana, jangan di sini. Ayahmu juga aku beri isyarat untuk pergi, tapi ia tidak paham. Sedang si kurang ajar itu tak mau melayani akal. Papamu malah hanya mendomblong seperti orang kehilangan akal. Ternyata kemudian memang demikian. Tuan Melema, katanya lagi dalam Belanda, tetap tak menggubris aku. Biarpun Tuan kawin Nyai Gundi ini perkawinan syah, dia tetap bukan Kristen, dia kafir. Sekiranya dia Kristen pun Tuan tetap lebih busuk dari Mevrouw Amelia Melema Hemers. Lebih dari semua kebusukan yang Tuan pernah tuduhkan pada ibuku. Tuan telah lakukan dosa darah, pelanggaran darah, mencampurkan darah Kristen Eropa dengan darah kafir pribumi berwarna, dosa tak terampuni. Pergi, raungku. Dia tetap tak menggubris aku. Bikin kacau rumah tangga orang, mengaku insinyur, sedikit kesopanan pun tak punya. Dia tetap tak layani aku. Aku maju lagi selangkah dan ia mundur setengah langkah, seakan menunjukkan kejijikannya didekati pribumi. Tuan Melema, jadi Tuan tahu sekarang siapa Tuan sesungguhnya? Ia berbalik memunggungi kami, menuruni anak tangga, masuk ke dalam keretanya tanpa menengok ataupun mengucapkan sesuatu. Papamu masih juga terpakukan pada lantai dalam keadaan bengong. Jadi begitu macamnya anak dari istrimu yang syah, raungku pada Tuan. Begitu macamnya peradaban Eropa yang kau ajarkan padaku berbelas tahun, kau agungkan setinggi langit. Jadi begitu macamnya anak dari istrimu yang syah, raungku pada Tuhan. Begitu macamnya peradaban Eropa yang kau ajarkan padaku berbelas tahun, kau agungkan setinggi langit siang dan malam, menyelidiki pedalaman rumah tangga dan penghidupan orang, menghina untuk pada suatu kali akan datang memeras, apalagi kalau bukan memeras, untuk apa menyelidiki urusan orang lain? Tuan ternyata tak mendengar raunganku. Waktu bola matanya bergerak, pandangnya diarahkan ke jalan raya tanpa mengedip. Aku ulangi raunganku, ia tetap tak dengar. Beberapa orang pekerja datang berlarian, hendak mengetahui apa sedang terjadi. Melihat aku sedang meradang murka pada Tuan, mereka buyar mengundurkan diri. Aku tarik-tarik dan aku garuki dada Tuan. Dia diam saja, tak merasai sesuatu kesakitan. Hanya kesakitan dalam hatiku sendiri yang mengamuk mencari sasaran. Aku tak tahu apa sedang dipikirkannya. Barangkali ia teringat pada istrinya. Betapa sakit hati ini, Tuan ternyata tak mendengar raunganku. Waktu bola matanya bergerak, panahnya diarahkan ke jalan raya tanpa mengedip. Aku ulangi raunganku. Ia tetap tak dengar. Beberapa orang pekerja datang berlarian, hendak mengetahui apa sedang terjadi. Melihat aku sedang meradang murka pada Tuan, mereka buyar mengundurkan diri. Aku tarik-tarik dan aku garuki dada Tuan. Dia diam saja, tak merasai sesuatu kesakitan. Hanya kesakitan dalam hatiku sendiri yang mengamuk mencari sasaran. Aku tak tahu apa sedang dipikirkannya. Barangkali ia teringat pada istrinya. Betapa sakit hati ini, lebih-lebih lagi dia tak mau tahu tentang kesakitan yang kuderitakan dalam dada ini. Lelah menarik-narik dan menggaruki, aku menangis berduduk kehabisan tenaga seperti pakaian bekas terjatuh di kursi. Ku telungkupkan muka pada meja, mukaku basah. Kapan selesai penghinaan atas dirinya yang seorang ini? Haruskah setiap orang boleh menyakiti hatinya? Haruskah aku mengutuki orang tuaku yang telah mati, yang telah menjual aku jadi nyanyi begini? Aku tak pernah mengutuki mereka. Apa orang tidak mengerti? Orang terpelajar itu insinyur pula. Dia bukan hanya menghina diriku, juga anak-anakku. Haruskah anak-anakku jadi keranjang sampah, tempat lemparan hinaan? Dan mengapa Tuan Herma Melema yang bertubuh tinggi besar, berdada bidang, berbulu dan berotot perkasa itu tak punya sesuatu kekuatan untuk membela teman hidupnya, ibu anak-anaknya sendiri? Apalagi arti seorang lelaki seperti itu? Kan dia bukan saja guruku, juga bapak anak-anakku, dewaku. Apa guna semua pengetahuan dan ilmunya? Apa guna dia jadi orang Eropa yang dihormati semua pribumi? Apa guna dia jadi tuanku dan guruku sekaligus dan dewaku kalau membela dirinya sendiri pun tak mampu? Sejak detik itu lenyap hormatku pada
pada ayahmu. Didikannya tentang harga diri dan kehormatan telah jadi kerajaan dalam diriku. Dia tidak lebih dari seorang sastro Tolmo dan istrinya. Kalau cuma sampai di situ bobotnya dalam menghadapi ujian segitu itu, tanpa dia pun aku dapat urus anak-anakku, dapat lakukan segalanya seorang diri. Betapa sakit hatiku, lebih dari itu takkan mungkin terjadi dalam hidupku. Waktu ku angkat kepala, pandangku yang terselaputi air mata menampak Tuhan masih juga berdiri tanpa berkedip, bengong, memandang jauh ke arah jalan raya. Melihat pada diriku, teman hidup dan pembantu utamanya ini, ia tidak. Kemudian ia terbatuk-batuk, melangkah lambat-lambat. Ia berseru-seru pelan, seperti takut kedengaran oleh iblis dan setan. Maurits, Maurits. Ia berjalan menuruni anak tangga, melintasi pelataran depan sampai di jalan raya. Ia membelok ke kanan ke jurusan Surabaya. Ia tak bersepatu dalam pakaian kerja ladang, hanya berselop. Papamu tak pulang dalam sisa hari itu. Aku tak peduli. Masih sibuk aku mengurusi hatiku yang kesakitan. Malamnya ia juga tak pulang, keesokannya juga tidak. 3 harmalan. Selama itu sia-sia saja air mata yang membasahi bantal. Darsam melakukan segalanya. Pada akhir hari ketiga ia memberanikan diri mengetuk pintu. Kaulaan yang membukakan pintu rumah dan mengantarkannya naik ke loteng. Tak pernah aku menyangka ia berani naik. Sakit hati dan duka cita sekaligus berubah jadi amarah yang meluap. Kemudian terpikir olehku, barangkali ada sesuatu yang dianggapnya lebih penting daripada duka cita dan sakit hatiku. Pintu kamar itu memang tidak terkunci. Kaulaan yang membukakannya. Mungkin kau sudah lupa pada peristiwa itu, dan itulah untuk pertama dan akhir kali ia naik ke loteng. Darsam bilang begini, Nyai, kecuali baca tulis semua sudah Darsam kerjakan. Ia bicara dalam Madura. Aku tak menjawab. Aku tak pikirkan urusan perusahaan. Aku tetap bergolek di ranjang memeluk bantal. Jangan Nyai khawatir, semua beres. Darsam ini Nyai, percayalah padanya. Ternyata dia memang bisa dipercaya. Pada hari keempat aku keluar dari rumah dan pekarangan. Ku ambil engkau dan ku keluarkan dari sekolah. Perusahaan hasil jerih payah kami berdua tak boleh rubuh sia-sia. Dia adalah segalanya di mana kehidupan kita menumpang. Dia adalah anak pertama Kuan, abang tertua bagimu. Perusahaan ini. Mengakhiri cerita itu, Mama terseduh-seduh menangis, merasai kembali sakitnya penghinaan yang ia tak dapat menangkis atau membalas. Setelah reda ia meneruskan lagi. Kau tahu sendiri, sesampai kita pulang berapa orang waktu itu? Lebih 15. Aku usir dari pekerjaan dan tanah kita. Mereka itu yang telah menjual keterangan pada Maurits untuk mendapatkan talent 2. Barangkali juga tidak dibayar sama sekali. Juga Mama perlu meminta maaf padamu, An. Papamu dan aku sudah bersepakat menyekolahkan kau ke Eropa belajar jadi guru. Aku merasa sangat-sangat berdosa telah mengeluarkan kau dari sekolah. Aku telah paksa kau bekerja seberat itu sebelum kau cukup umur, bekerja setiap hari tanpa liburan, tak punya teman atau sahabat, karena memang kau tak boleh punya demi perusahaan ini. Kau kuharuskan belajar jadi majikan yang baik, dan majikan tidak boleh berteman dengan pekerjanya. Kau tak boleh dipengaruhi oleh mereka. Apa boleh buat, An? Setelah kedatangan Insinyur Melema, perubahan terjadi dengan hebatnya. Tentang Papa aku tahu sendiri tanpa diceritai oleh siapapun. Pada hari yang ke-7 ia pulang. Anehnya ia berpakaian bersih, bersepatu baru. Itu terjadi pada sore hari sehabis kerja. Mama, aku dan Robert sedang duduk di depan rumah dan Papa datang. Diamkan, jangan ditegur, perintah Mama. Makin dekat makin kelihatan wajah Papa yang pucat tercukup bersih. Sisirannya sekarang sibak tengah. Bau minyak rambut yang tak dipergunakan dalam rumah ini merancang penciuman kami. Juga bau minuman keras tercampur rempah-rempah. Ia melewati tempat kami tanpa menegur atau menengok, naik ke atas dan hilang ke dalam. Tiba-tiba Robert bangkit, melotot pada Mama dan menggerutu marah. Papaku bukan pribumi. Ia lari sambil memanggil-manggil Papa. Aku pandangi Mama dan Mama mengawasi aku, berkata pelan, kalau suka kau boleh ikuti contoh abangmu. Tidak, Ma, seruku dan ku peluk lehernya. Aku hanya ikut Mama. Aku juga pribumi seperti Mama. Nah, Mas, begitu keadaan kami sewajarnya. Aku tak tahu apa kau juga akan ikut menghinakan kami sebagaimana halnya dengan Robert, abangku, dan Insinyur Maurits, abang tiriku. Entah apa yang dilakukan Papa di dalam rumah kami tak tahu. Pintu-pintu kamar di loteng maupun di persada semua terkunci. Kira-kira 1/4 jam kemudian ia keluar lagi. Sekali ini melihat Papa pada Mama dan aku tak menegur. Di belakangnya mengikuti Robert. Papa kembali meninggalkan pelataran, turun ke jalan raya dan hilang. Robert masuk ke dalam rumah dengan wajah suram karena kecewa tak diindahkan Papa. Sejak itu hampir aku tak pernah melihatnya dalam 5 tahun belakangan ini. Karena saja ia muncul tak bicara dan pergi lagi tanpa bicara. Mama menolak dan tak mau mencari atau mengurusnya. Mama pun melarang aku mencarinya, bahkan bicara tentangnya juga dilarang. Lukisan potret Papa diturunkan oleh Darsam dari dinding dan Mama memerintahkan membakarnya di pelataran.
di bawah kesaksian seisi rumah dan pekerja. Barangkali itulah cara mama melepaskan dendamnya. Pada mulanya Robert diam saja. Setelah selesai baru ia memprotes. Ia lari ke dalam rumah, menurunkan potret mama dari bilik mama dan membakarnya seorang diri di dapur. Ia boleh ikut papanya, kata mama pada Darsam. Dan pendekar itu menyampaikan padanya dengan tambahan, siapa saja berani mengganggu Nyai dan Noni, tak peduli dia itu Sinyo sendiri, dia akan tumpas di bawah golok ini. Sinyo boleh coba kalau suka, sekarang, besok atau kapan saja juga kalau Sinyo coba-coba cari tuan. 2 bulan setelah peristiwa itu Robert lulus dari ILS. Dia tak pernah memberitakan pada mama dan mama tidak ambil peduli. Ia keluyuran kemana-mana. Permusuhan diam-diam antara mama dan abangku berjalan sampai sekarang 5 tahun. Mula-mula Robert menjuali apa saja yang bisa diambilnya dari gudang, dapur, rumah, kantor, menjualnya untuk dirinya sendiri. Mama mengusir setiap pekerja yang mau disuruhnya mencuri buat kepentingannya. Kemudian mama melarang Robert memasuki ruang manapun kecuali kamarnya sendiri dan ruang makan. 5 tahun telah berlalu, Mas, 5 tahun, dan muncul 2 orang tamu. Robert untuk abangku dan Mingke untuk aku dan mama. Kaulah itu, Mas, tidak lain dari kau sendiri.